Ya, terima kasih pemirsa. Anda masih bersama kami dalam Bincang hari ini. Kita juga masih membahas soal IKN yang kemudian juga ini akan segera dimulai pembangunannya bersama Pak Heri Pasrani Mendrova, Direktur Eksekutif CISA. Oke, Pak Heri, mungkin sedikit juga nih ya kalau kita misalnya kan mungkin kalau di Indonesia negara kepulauan, tidak hanya Kalimantan Timur tentunya kita juga punya pulau-pulau lainnya. Tapi kenapa kemudian pemerintah menambatkan hatinya untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur? Apa pertimbangannya, Pak? Ya, sebagaimana sudah disampaikan Presiden Jokowi ya, yang saya lihat secara tidak langsung dan saya dengar bahwasanya pemerintah itu mempertimbangkan persoalan manajemen bencana. Ini paling krusial, soal geografis. Penajam Pasir Utara dan Timur secara umum ini tidak dilewati oleh Ring of Fire ya. Nah, sedangkan Sumatera, Jawa, Sulawesi itu hingga Papua dilewati oleh Ring of Fire ini ya. Itu yang pertama, soal bencana. Yang kedua, mungkin adalah memindahkan pola politik. Sebagaimana Presiden Soekarno ya, Presiden pertama Republik Indonesia, itu sudah mengatakan bahwa Kalimantan ini cukup ideal. Dan tentunya visi Soekarno ini diimplementasikan oleh Presiden Jokowi. Sekalipun mungkin pada saat itu Soekarno hanya mengutarakan ibu kota ini merencanakannya di Palangkaraya. Sehingga pada saat ini agak cukup berbeda, bergeser ya dari Palangkaraya, kemudian kemarin itu ada beberapa kabupaten calonnya, kabupaten kota, kemudian bergeser ke Penajam Pasir Utara. Saya kira ini menjadi pertimbangan. Kemudian mungkin pemerintah ingin memaksimalkan daya ungkit ekonomi di sana. Sepertinya sepi, ya kurang dimaksimalkan lah di situ. Dan ini menjadi pengalaman presiden baik jika pemerintah mampu mengelolanya. Saya kira ini prestis buat pemerintah kalau berhasil dan sukses. Kalau kita lihat dari letak geografisnya pun cukup di tengah begitu ya, di tengah-tengah Indonesia. Oke, Pak Direktur, apa kemudian yang bisa kita lakukan masyarakat tentunya dan juga tidak hanya masyarakat Kalimantan Timur sih seharusnya yang mendukung pembangunan ibu kota negara. Namun katanya kalau di masyarakat orang di Pulau Jawa terlalu jauh, Pak. Lalu apa peranan yang bisa kita lakukan? Oke. Peranannya yang pertama, kita harus pastikan anggaran belanja negara ini, APBN ini, yang 500 triliun lebih, itu dimaksimalkan oleh pemerintah. Tanpa ada indikasi korupsi dan maladministrasi. Ada dua yang saya sampaikan dan sering saya sampaikan ke beberapa media. Yang kedua adalah soal kepala badan di polemik. Ini dipilih langsung oleh presiden. Ya silakan, bagaimana kita bisa mengimplementasikan sisi demokrasinya Indonesia ini menjadi presiden baik di mata nasional maupun mata dunia kalau kepala ibu kotanya saja dipilih oleh presiden. Itu juga harus menjadi kritik kita kepada pemerintah. Apalagi dikaitkan dengan nama-nama yang notabene mereka ini adalah politisi. Nah, saya sudah sampaikan bahwa kepala badan otorita ini adalah cukup orang yang profesional karena intervensi politik ini ketika masuk kepada ibu kota negara baru ini IKN di Kalimantan Timur, maksudnya di Penajam Pasir Utara, ini akan begitu cenderung politis dan interventif sehingga tidak akan tercipta independensi dan kualitas yang baik ya, karena semua bergravitasi politik, ada kepentingan politik dan saling menguntungkan oleh kelompok itu sendiri. Jadi nama kayak seperti itu ya, Menteri PUPR, kemudian Ridwan Kamil mungkin ya, karena beliau memang bukan politisi, bahkan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah, ini orang-orang seperti ini ya dimaksimalkan, termasuk Bambang Brojonegoro yang mantan Menristek yang merencanakan kemarinnya juga Bappenas. Nah, itu juga menjadi pertimbangan. Yang ketiga adalah persoalan geografis. Geografis ini ternyata sesuai informasi Penajam Pasir Utara ini kemarin barusan itu kejadiannya banjir ya, sekitar tanggal belasan Januari 2022. Dan tentunya ini harus menjadi
evaluasi oleh pemerintah bagaimana memaksimalkan sistem penanganan manajemen bencana nasional yang terkonsentrasi di Penajam Pasir Utara, sehingga ketika itu sukses itu bisa dijadikan sebagai prototipe, sebagai contoh-contoh kepada wilayah-wilayah yang sering cenderung banjir atau bencana dikenai oleh bencana. Itu kritik-kritik saya kira harus disampaikan kepada pemerintah dan masyarakat harus berperan di sana. Baik, dan seharusnya kalau menurut Pak Direktur sendiri, pemilihan kepala otoritas sendiri dari Presiden atau ikut masyarakat memilih? Sebaiknya masyarakat ikut memilih. Kenapa? Karena ini model baru yang menurut saya in demokrasi, ya, near demokrasi. Jadi tidak demokratis jadinya. Apalagi ini adalah ibu kota negara yang cenderung bisa saja kalau misalnya presiden yang mengintervensi full itu sifatnya politis dan kepentingan presiden. Sekalipun memang ada prinsipnya adalah prinsip keberlanjutan. Lah, Presiden Jokowi ini kan bukan berasal dari rezim sebelumnya. Dia juga melanjutkan apa yang dikerjakan oleh rezim-rezim sebelumnya. Tentunya prinsip ini berikan trust kepada kepala badan otorita yang berasal dari kalangan profesional misalnya. Dan profesional tidak buruk-buruk sekali. Contoh, saya kasih contoh ya, seperti Menteri PUPR. Saya kira Bapak Pembangunan julukan ini layak disematkan kepada Pak Basuki Hadi Mulyono, karena beliau berasal dari profesional, tidak terikat oleh partai politik, independennya kuat. Dan saya kira matang secara kualitas, kompetensi, kualifikasi untuk memimpin kepala badan otorita IKN ini. Termasuk juga gubernur-gubernur yang non politis. Misalnya Ridwan Kamil yang basic dari arsitektur, dari desain, ini cocok juga untuk menjadi kepala badan otorita. Kemudian Anies Baswedan juga yang ada di Jakarta, saya kira juga layak diperhitungkan karena beliau ini tentunya sudah menguasai Jakarta ya, dan bisa mengadopsi itu ke IKN baru ini ya, yaitu Penajam Pasir Utara. Apalagi salah satu visi dari pemerintah di sana klaster pendukungnya adalah Smart City. Ya, dua orang ini seperti Ridwan Kamil dan Anies Baswedan ini tentunya layak diperhitungkan. Termasuk juga Bambang Brojonegoro yang sebelumnya menjadi kepala Bappenas sebelum Suharto Monoarfa. Seperti itu, Mbak. Oke, artinya apa Pak kemudian yang paling ditakutkan ketika misalnya kepala otorita ini berafiliasi politik? Ya tentunya akan menguntungkan partai politik. Oke. Ya, karena partai politik ini kan punya kepentingan, tidak hanya secara politik, tetapi secara bisnis juga punya kepentingan. Ini yang kita antisipasi. Jangan sampai urusan bisnis, politik, kemudian urusan profesionalitas itu dicampur aduk di dalam IKN ini. Apalagi kan IKN ini akan menjadi prototipe, menjadi model, role model. Dan Presiden Jokowi, pemerintah sekarang juga selalu mengatakan bahwa IKN ini adalah wajah baru, ya, suasana baru, semangat baru. Ya tentunya orang baru juga. Kalau orang lama dan dia juga adalah politisi, ini warnanya sudah menjadi terdegradasi ya, visi-visi yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Menurut saya seperti itu. Oke, baik. Ada dua peranan setidaknya ya Pak Direktur, mengawal APBN tadi yang mungkin nilainya cukup fantastis ya untuk pembangunan proyek IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Kemudian juga ini terkait dengan pemilihan kepala otorita yang kemudian juga ini masih terus berdinamika dan juga berpolemik. Tapi ada tidak sih Pak kode-kode yang mungkin sudah dikeluarkan oleh Presiden kira-kira akan menjatuhkan hatinya kepada siapa? Ya, Presiden kan sudah sampaikan bahwa yang mampu mendesain ya, mendesain dan tentunya tahu visi Presiden, mampu mengimplementasi, mampu mengejawantahkan, mendistribusikan semua kekuasaan itu ke IKN ini. Tentunya menurut saya kita tidak bisa berspekulasi karena Pak Jokowi ini sering membuat kejutan atau surprise di injury time pemilihan. Dan lagi pula IKN ini kan akan berjalan belum berjalan maksimal, belum berjalan maksimal di tahun ini karena perdebatan masih alot, ya masih ada di MK misalnya ini perdebatan, sekalipun pada akhirnya undang-undang IKN ini masih disetujui ya. Nah, kembali ke konteks tadi bahwa siapa yang layak, ya menurut saya pertama adalah orang yang profesional, ya profesional ini paling penting.
Karena kalau misalnya kepala badan otorita udah dipilih presiden, kemudian dari kalangan politis, ini sudah benar-benar menurut saya nilainya kurang tuh ya. Menurut saya nilainya kurang dari apa yang disampaikan oleh presiden dan pemerintah sekarang mengenai visi barunya di IKN ini. Nah, seperti Ridwan Kamil, saya kira layak. Anies Baswedan layak. Menteri PUPR juga layak. Bambang Brojonegoro layak. Yang tidak layak menurut saya, mohon maaf, saya sampaikan, orang-orang yang berkaitan dengan politik. Kenapa? Karena politik. Ini yang harus dihindari, dipisahkan urusannya. Bila mana nanti ke depan, misalnya Mbak, IKN ini sudah terbentuk oleh kalangan profesional, tentunya orang-orang yang berkecimpung di dunia politik bisa menjadi kepala badan otorita yang kedua, bukan yang pertama, tapi yang kedua. Itu lebih baik dan ideal menurut saya. Oke, baik. Kita kembali ke kemudian apa pengesahan Undang-Undang IKN yang sudah disahkan, kemudian juga ini dikebut oleh DPR RI untuk mengesahkan Undang-Undang IKN. Namun juga ada sejumlah pihak Pak yang mungkin merasa belum terlibat, khususnya mungkin masyarakat Kalimantan Timur dan para tetua adat misalnya di Kalimantan Timur. Apa kemudian yang harus dilakukan Pak? Bisa direvisi, ditambah? Ya, tentunya pemerintah harus segera merangkul. Kan undang-undang IKN ini pasti ada turunannya peraturan pemerintah, presiden. Ini harus dilibatkan, jangan sampai dilupakan. Satu. Toh nyatanya juga di DPR kan ada perwakilan Kalimantan Timur ya, ada anggota DPR. Dan saya kira semua anggota DPR RI mendukung proyek ini yang berasal dari Kalimantan Timur pada saat itu. Ya, ada beberapa perwakilan yang menjadi anggota DPR RI, kemudian DPD RI, kemudian ikut mengesahkan undang-undang IKN. Berarti catatannya secara normatif itu oke. Tapi bila di kemudian hari terjadi pertentangan, ya wajar saja ini menjadi dinamika. Saya kasih contoh saja. Canberra, ya Australia, perpindahan dari Melbourne, Sydney, kemudian ke Canberra. Ini ibu kota Australia ini 45 tahun butuh waktu untuk memastikan Canberra menjadi secara historis, secara legalitas, ini menjadi ibu kota Australia. Butuh 45 tahun. Ada diskursus-diskursus yang terjadi di masyarakat. Dan ini juga wajar terjadi kalau misalnya masyarakat Kalimantan Timur ada pro dan kontra. Makanya antisipasinya adalah presiden harus memastikan bahwa partisipasi ini benar-benar dimaksimalkan. Karena Kalimantan Timur punya kultur, kita harus hargai kearifan lokalnya, kita harus hargai pendapat dan aspirasi masyarakat. Jangan sampai terpinggirkan mereka. Mohon maaf. Seperti DKI Jakarta, ada masyarakat adatnya terpinggirkan, jadi tergeser ke pinggiran. Misalnya saya berikan contoh, mohon maaf ya, suku Betawi misalnya, itu terpinggirkan mereka. Nah ini juga harus berkaca pemerintah, jangan sampai itu terjadi di IKN. Oke, artinya komunikasi yang baik kembali lagi harus ditekankan dan juga melibatkan kontribusi masyarakat dan juga peranan masyarakat sangat penting kembali ya Pak Direktur. Oke, kita masih ada satu segmen Pak Direktur, nanti kita akan coba juga melihat beberapa pertanyaan yang sudah mampir di kanal YouTube Sultan TV untuk ikut serta membahas tema kita hari ini. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang Hari Ini.